Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Daripadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, kepada kita Tuhan berseru, "Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa." Saudara-saudariku, hamba yang dimaksudkan dalam Injil ialah Yesus Kristus. Dialah hamba Tuhan yang diutusnya untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Dialah yang rela mengorbankan diri dengan wafat di salib. Dia yang besar merendahkan diri menjadi kecil dan menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kata hamba barangkali kata yang sudah akrab di telinga kita. Mungkin juga secara tidak sadar kita pernah menjadi hamba atau juga memperhambakan orang lain. Memang ada banyak kata yang sering disejajarkan dengan kata hamba. Misalnya kata budak, pembantu, pesuruh, asisten, dan lain sebagainya. Menjadi seorang hamba berarti siap untuk melaksanakan perintah tuannya, siap untuk melayani orang lain, dan selalu taat pada aturan tuannya. Menjadi hamba bukanlah perkara yang mudah, sebab seorang hamba harus mengosongkan dirinya dengan cara mengesampingkan keegoisannya dan mengesampingkan keinginan
pribadinya. Saudara-saudariku yang seiman, kita pun sering merasa diperhamba oleh orang lain, sehingga mengakibatkan perselisihan dengan sesama. Atau juga kita kerap memperhambakan orang lain sesuka kita dengan cara menyuruh-nyuruh mereka melakukan keinginan kita, karena kita memiliki pangkat yang lebih tinggi. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat hidup Yesus. Ia tidak merasa diperhamba oleh Tuhan, walaupun tugas yang dipercayakannya kepadanya begitu berat. Ia juga tidak menolak tugas itu, atau bahkan marah-marah terhadap Tuhan karena merasa diperhambakan. Bahkan ia dengan setia menjalankan semuanya hingga ia harus wafat di kayu salib. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini kita diajak memiliki semangat kehambaan seperti Yesus yang menjadi hamba Tuhan. Memiliki semangat kehambaan berarti memiliki semangat untuk melayani dengan totalitas, memiliki semangat untuk taat pada Tuannya, dan rela berkurban, entah untuk diri sendiri, entah untuk orang lain, dan memberi waktu dan tenaga kita. Semangat kehambaan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, anak dapat menerapkannya dengan menaati dan melayani orang tuanya di rumah, membantu semua pekerjaan di rumah. Sedangkan orang tua dapat menerapkan semangat kehambaan ini dalam pekerjaannya. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Para religius juga dapat menerapkannya dalam pelayanan terhadap umat Allah yang dipercayakan kepadanya, melakukan semua pelayanan itu dengan penuh sukacita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani dan menjadikan semangat kehambaan Yesus untuk bisa kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Murah, semoga kami mampu menjadi orang-orang yang memiliki semangat kehambaan dalam pelayanan di tengah keluarga, di tengah gereja dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.